sekarang kita ke pertanyaan kembali dulu. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju, Ibu. Tidak setuju. Ada yang setuju? Tidak. Ada. Oke, kita ke pertanyaan nomor 2. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju atau tidak? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Lalu pemberian hukuman dengan positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat. Yang pertama ini kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita coba dulu. Kita pertama kita punya tangan bersama. Coba. Sila saya akan bilang. Buka tangannya. Ibu Yatin, buka tangannya. Buka. Tidak mau. Kalau kau buka tidak? Saya tidak mau. Nah, jadi Kau buka nanti saya kasih kau uang. saya tidak mau. Nah, ya, jadi ada bapak, ada ibu guru yang membuka. Ketika di kepala tangan buka, dia membuka. Berarti dia mengikuti. Dia bertindak sebagai polisi kontrol. Nah, tetapi ada yang suruh buka. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Nah, jadi kontrol ada pada diri kita. Nah, seperti itu. Jadi ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ini sudah next. Lanjut. Baik. Perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Ilusi guru mengontrol. Yang tadi saya mengontrol Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan. Apakah Bapak Ibu akan mengikuti saya atau tidak? Ya toh? Kalau mengikuti saya berarti saya mengontrol Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak mengikuti saya berarti Bapak Ibu mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Saya pikir bahwa dengan hal itu anak di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mengajak, ayo kamu sama dengan saya seperti apa yang saya mau. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu positif yang digagas oleh Dr. William Glasser. Nah, lalu apa saja? Yang pertama ada makna disiplin itu sendiri, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Lalu, bagaimana dengan kebutuhan dasar manusia? Dari sini baru masuklah ke materi terakhir, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, manusia ini memiliki dasar kebutuhan. Karena dasar kebutuhan itulah yang menentukan dia mau apa dan menjadi. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu: pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Baik, apakah makna disiplin itu? Jadi sebelum kita belajar jauh tentang disiplin, kita harus tahu apa kata disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa suatu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang ini nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya adalah sifat-sifat positif yang merupakan benar mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat lagi berakhlak mulia, apalagi 5 nilai yang lalu kita kembali lagi ke pembelajaran paradigma Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu tuh harus merdeka. Murid itu harus merdeka. Apa maksud merdeka? Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sehingga dari filosofis ini turunlah ke murid untuk diterapkan. Jadi murid kita biasakan dengan sebuah kebiasaan budaya positif untuk bisa dia memerintah dirinya sendiri tanpa harus diperintah lagi oleh gurunya, sehingga mereka akan tumbuh dengan dewasa dalam menghadapi dirinya sendiri, dan menyelesaikan masalahnya. Baik, untuk apa? Supaya anak termotivasi. Namun setelah saya pelajari di modul ini, saya baru tersadar ternyata itu salah. Dan akhirnya sampai hari ini kadang-kadang selalu, Bu, kasih saya hadiah apa? Jadi mereka bergantung. Akhirnya anak-anak dihukum oleh penghargaan. Jika saya tidak kasih mereka penghargaan, mereka tidak mau belajar. Jadi mereka terfokus pada hadiah. Saya harus belajar supaya saya dapat hadiah. Nah, seperti itu. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk
memenuhi suatu tujuan dan untuk penguatan. Misalnya, anak itu hebat, ya toh. Kadang kita kasih mereka bintang, benar gitu. Nah, sebenarnya itu baik, tetapi kita tetap harus bisa kondisikan seperti apa sehingga tidak menjadi penghargaan itu bentuknya sebuah hukuman bagi anak. Baik, sampai di sini bisa diikuti? Bisa. Oke, terima kasih lah Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan masih ini perlu diingat beberapa hal. Pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, baik, sampai di sini. Bapak Ibu guru mungkin di kelas pernah melakukan sebuah program kebajikan apresiasi atau penghargaan. Silakan diceritakan sedikit saja, mungkin satu orang bisa mewakili. Silakan. Wanda? Baik. Nah, kalau tentang bentuk nilai-nilai kebajikan yang saya berikan kepada anak terkait dengan ini beri pengakuan secara khusus itu biasa juga saya lakukan di sekolah. Dia merasa bahwa Saya berhasil. dia merasa gitu. Untuk kita guru-guru, ucapan terima kasih untuk keadaan dan kondisi lainnya. Oke, nah di sini ada tindakan guru. Saya mau tanya dulu. Baik, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Oke. Lari mengiring di lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Akan terlambat hukuman. Lari mencetak 1 Baik, berarti Bapak Ibu mereka sudah mengerti apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Oke, sekarang kita ke slide selanjutnya. Terkait hukuman dan konsekuensi. Nah, kita harus tahu apa itu bedanya hukuman, apa itu konsekuensi. Di sini dijelaskan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi harus terjadi, tetapi bukan satu keharusan. Lalu hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu akan berubah dan semua rasa itu akan menghilang dengan sendirinya. Baik, lanjut. Nah, sekarang hukuman dan konsekuensi sudah kita pelajari dan mungkin sudah kita pahami, tinggal kita terapkan di kelas. Sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Kita sering mendengar kata restitusi. Dan sekarang kita bahas dulu apa itu dan seperti apa. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang masalah pun terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada perpecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Lalu apa yang kamu yakini? Kita menanyakan keyakinan pada anak. Apa yang kamu bisa lakukan itu juga dikembalikan kepada anak, dan murid atau anak menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Dan tentu ini menghasilkan kata positif ketimbang hukuman dan konsekuensi. Oke, nah di sini ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk dengan kelas next Bu. Ya. Kenapa harus ada keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Jadi selama ini kita membuat aksi nyata di kelas itu peraturan kok. Anak-anak ini peraturan untuk semester 1 pembelajaran sekian. Sebenarnya kita sudah mengingat anak untuk menaati peraturan tersebut. Sekarang kita ganti dengan keyakinan kelas. Kenapa? Nah, alasannya ini. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, toh kita saja kalau diatur jam sekian harus sekian, itu merasa keberatan begitu benar dalam anak. Jadi lebih baik serahkan pada mereka yang membuat keyakinan dan mereka meyakini sendiri mereka bisa melakukannya. Oke, nah di sini ini diagram lingkarannya untuk budaya positif. Jadi dari budaya positif akan tercipta dari sini loh. Dari pengaturan kelas yang baik akan muncul keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas muncul lingkungan positif. Dari lingkungan positif
15 menit, menghormati orang lain dan kompeten. Membuat mereka itu merasa bersalah dengan kata-kata yang mungkin membuat mereka tidak merasa nyaman. Selain itu juga sebagai penghukum, tetapi setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu tentang posisi kontrol ini, saya akan berusaha kembali ke sekolah saya menjadi identitas yang berhasil, yaitu seorang manajer. Ya, luar biasa Ibu Marta untuk niatnya, semoga. Dan kita juga harus mulai belajar dan menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Tidak munafik karena kita ini manusiawi dan sebagai guru juga ada saatnya kita sabar, ada saatnya kita marah. Ada saja melihat berbagai macam kelakuan yang kita lakukan oleh mulut kita. Tidak selamanya kita bisa sabar dan menjadi manajer, benar tidak? Tapi kita berusaha untuk membawa diri kita pelan-pelan bisa di tahap posisi sebagai manajer. Oke, lanjut. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan ini siapa nih segitiga restitusi seperti yang tadi diceritakan. Diagramnya dulu. Nah ini. Ya, ini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tindakan. Yang pertama validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga apa ini? Menanyakan keyakinan kelas. Kalimat-kalimatnya validasi kebutuhan itu misalnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Nah ini kalimat-kalimat yang diucapkan ketika melakukan validasi kebutuhan. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini hanya sampel kalimat, tapi Bapak Ibu mereka bisa dengan kalimat-kalimat yang lebih sederhana lagi. Terus menanyakan menstabilkan identitas. Tentu ada pertanyaan dulu, anak menjawab. Baru kita masuk di menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan hanya kamu saja yang melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu sampel-sampel kalimat saja. Kembali kepada keyakinan yang sudah kamu buat misalnya. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan belajar untuk sesuai dengan kebutuhan anak. Kita tidak bisa memaksa anak untuk mengikuti apa yang kita mau, tetapi kita belajar sesuai dengan kebutuhan apa yang anak mau. Hanya itu kan untuk hari ini dan luar biasa. Saya sangat mengapresiasi. Terima kasih. Jadi Ibu Marta sudah mewakili refleksinya dan sekaligus menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Dengan demikian kegiatan kita sudah selesai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat berbahagia. Saya Siap, Ibu Guru. Hari ini yang luar biasa. Baik, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Dan anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Yang tahu tidak? Dengan peraturan atau tata tertib kelas. Nah, sekarang kita sederhanakan istilahnya menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang ibu mau kamu semua menuliskan keyakinan kelas apa untuk kelas kita. Yang kedua, terus bagaimana dengan kerjasama dengan teman-teman? Saya memimpikan kelas yang berkolaborasi baik. Terus ada tidak? Sudah siap? Siap. Baik. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas, saya merasa senang dan bahagia. Saya Diandra, saya sangat senang buat keyakinan kelas. Terima kasih.